Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas praktikum dari Bu Siti Khotimah. Di sini ada saya sendiri Iwanul Muslimin dengan NIM 20 10 30 10 68 dan di samping saya ada Banjiro Safani dengan NIM 20 10 30 10 75. Dan di sini ada nama saya Teguh Aris Munandar dengan NIM 20 10 30 10 74. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita melakukan cuci tangan dulu. Sini kami akan memperagakan cuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, tangan, kemudian punggung tangan, kemudian jempol sebelahnya, kemudian diginiin, kemudian sebelahnya, kemudian dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Iwanul Muslimin selaku fisioterapis yang akan menangani Bapak pada hari ini. Sebelumnya saya ingin tahu nama Bapak siapa ya? Bapak Teguh Aris. Umur Bapak 55 tahun. Oke, baik Pak. Sebelum melakukan pemeriksaan ini nanti bisa Bapak cukup menjawab ya atau tidak saja. Nah, baik, apakah Bapak bersedia melakukan pemeriksaan ini? Iya. Ya, sebelumnya apakah Bapak merasakan kencing? Tidak. Apakah Bapak jika berjalan perlu bantuan? Iya. Kemudian apakah ada keluhan pada anggota tubuh Bapak? Iya. Kemudian apakah ada kelemahan pada tungkai Bapak? Iya. Kemudian apakah pada pergelangan kaki juga ada kelemahan? Kemudian apakah Bapak ini bisa merasakan panas dan dingin? Bisa. Ya, kemudian untuk pas berbaring apakah merasakan enak? Iya. Kemudian pada saat duduk merasakan berat, pada saat berjalan merasakan berat, berarti faktor memperingannya hanya saat berbaring gini ya Pak. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki pemeriksaan vital sign ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Tenis. Pak, mana ya Pak? Pak, maaf Pak, ininya diapit ya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang berikutnya. Saya akan memegang bagian tubuh Bapak, nanti Bapak merasakan nyeri atau tidak. Mengerti Pak? Di sini, Pak, nyeri. Nyeri Pak. Dan sini, nyeri Pak. Sini. Dan sini. Sini. Bagian sebelahnya Pak, ini. Sini. Oke, baik Pak. Oke Pak, selanjutnya Bapak angkat tangan Bapak, angkat.
Kemudian tangan sebelahnya Pak, angkat. Kemudian kaki Pak, angkat. Kemudian kaki sebelahnya Pak, angkat. Kemudian angkat Pak. Oke. Angkat Pak. Kemudian angkat Pak. Angkat. Jadi Pak. Kemudian angkat. Kemudian. Baik Pak, untuk pemeriksaan ini di sini saya memiliki benda tajam dan juga tumpul. Ada benda kasar dan juga halus, dan panas dan juga dingin. Yang pertama Bapak merasakan ini ya Pak. Ini ada tajam dan ini ada tumpul. Sekarang Bapak tutup matanya. Bapak rasakan. Ini Tumpul. ini Tajam. oke, selanjutnya ada ini Pak. Nah, ini apa rasanya Pak? Buka dulu matanya. Ini ada rasanya kasar ya Pak. Ini halus. Sekarang tutup matanya Pak. Ini rasanya apa Pak? Halus. Ini rasanya? Kasar. Oke. Sekarang saya ada dua benda panas dan dingin Pak. Ini yang dingin dan ini yang panas ya Pak. Ini rasanya panas ya Pak. Dan ini rasanya dingin. Sekarang Bapak tutup matanya. Ini apa rasanya Pak? Dingin. Ini Pak rasanya apa? Panas. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan nyeri dalam. Di sini Bapak juga merasakan nyeri atau tidak? Sini Pak. Nyeri. Kemudian di sini Pak. Kemudian di sini Pak. Kemudian di sini. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan prosioceptik. Sini saya mengarahkan jari Bapak kanan atau kiri. Bapak lihat ini kanan dan ini kiri. Tutup matanya Pak. Ini, Kiri. ini, Kanan. dan selanjutnya ini, Kanan. ini, Kiri. dan jari kakinya Pak. Ini, Kanan. ini, Kiri. ini, Kiri. ini. Kanan. Oke baik Pak. Ulam. Ayo. Oke Pak, pada pemeriksaan ini Bapak cukup menebak angka. Ulang Ban. Bapak menelpon. Oke Pak, di sini Bapak cukup menebak angka yang akan saya tulis atau coret di telapak tangan Bapak. Bapak ngerti? Tutup matanya Pak. Ini angka berapa Pak? Angka 3. Yang tangan sebelahnya ini Pak. Angka 1. Kemudian ini Pak. 1. Ini. Angka 5. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak menebak anggota gerak yang akan saya sentuh di tubuh Bapak. Bapak ngerti? Tutup matanya Pak. Ini apa Pak? 2. Ini Pak. Siku. Ini Pak. Tangan. Ini. Bahu. Oke. Ini. Siku. Ini. Telapak tangan. Dan ini. Selangkangan. Ini. Lutut. Ini. Tangan kaki. Ini. Ujung jari. Oke. Oke Pak, pemeriksaan yang selanjutnya. Maaf Pak, ininya diambil, ininya diangkat. Nah, ini Pak, kencang, tarik, kendor, kencang, kendor, kencang, kendor, kencang, kendor. Kemudian tahan 10 detik Pak, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kendor. Oke. Kencang, kendor. Kencang, kendor. Kencang, kendor. Dan tahan 10 detik ya Pak, kencang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kendor. Kencang, kendor. Baik, Pak. Jadi saya selanjutnya akan menyampaikan diagnosisnya. Untuk diagnosis fisioterapinya itu yang pertama ada impairment. Impairment itu untuk body structure-nya, Bapak ini mengalami permasalahan di kedua tungkai Bapak. Kemudian Bapak juga terdapat fraktur pada bagian C7 dan juga sakrum 3 dan 4. Untuk body function-nya itu Bapak mengalami kelemahan otot pada ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawahnya, Pak. Kemudian Bapak juga mengalami gangguan sensibilasi yang terjadi penurunan otot kekuatan pada pinggul Bapak dan juga blender, Pak, atau Bapak mengalami gangguan kencing. Kemudian untuk functional limitation-nya, Bapak ini belum bisa duduk, kemudian berdiri serta berjalan secara mandiri ya, Pak ya. Dan juga partisipan respiration-nya Bapak belum bisa mengikuti kegiatan di masyarakat seperti gotong royong. Kemudian tujuan fisioterapis untuk jangka panjang dan juga jangka pendeknya, yang pertama jangka panjang kita akan membantu Bapak untuk bisa duduk dan juga berdiri maupun berjalan secara mandiri. Untuk tujuan jangka pendeknya itu Bapak dapat meningkatkan kekuatan otot pada area pinggul Bapak tadi dan juga mengurangi gangguan sensibilitas pada Bapak dan untuk agar Bapak dapat menahan rasa kencing tadi. Udah. Selanjutnya itu untuk intervensinya, Pak. Mohon maaf ya, bisa ditekuk Pak kedua, Pak. Nah, kantong Pak. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika saya bilang kencang, nanti Bapak kencangkan ini Pak ya. Kemudian saya bilang longgar, Bapak longgarkan. Coba Pak, bentar Pak. Ya. Kencang Pak. Kendor. Kencang, kendor. Coba Pak, kencang, kendor. Kencang, kendor. Nah, ini nanti tahan selama 10 detik Pak ya. Iya. Ya Pak, kencang. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kendor Pak. Nah, kencang, kendor Pak. Kencang, kendor. Nah, tahan lagi Pak ya. Kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kendor Pak. Baik Pak, bisa diluruskan ya Pak. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan cara memasang kateter. Di sini ada selang kateter, kemudian yang ini ada selang urine bed. Nah, yang pertama itu kita buka dulu pada serang urine bednya seperti ini. Kemudian kita sambung antara serang ureter dan juga serang urine bednya ini. Nah, setelah dipasang seperti ini, kita ikat atau kita kunci pada bagian ujung, bukan ujung, pada bagian ini, pada selang kateter ini seperti ini. Nah, agar urinnya itu bisa mengalir ke selang urine bed ini. Kemudian ujung dari ureter ini kita masukkan pada area uretra si pasien. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan cara memasang kateter. Di sini ada selang kateter, kemudian yang ini ada selang urine bed. Nah, yang pertama itu kita buka dulu pada serang urine bednya seperti ini. Kemudian kita sambung antara serang ureter dan juga serang urine bednya ini. Nah, setelah dipasang seperti ini, kita ikat atau kita kunci pada bagian ujung, bukan ujung, pada bagian ini, pada selang kateter ini seperti ini. Nah, agar urinnya itu bisa mengalir ke selang urine bed ini. Kemudian ujung dari ureter ini kita masukkan pada area uretra si pasien. Sekarang kita akan melakukan intervensi
fisioterapi itu transfer ambulasi dari miring kanan ke duduk ya. Sikunya di posisi. Pak, hitungan 3, 1, 2, 3. Sekarang buat yang dari baring ke duduk ya. Oke. Kita memegang area bahu pasien dan memegang siku ini keninya pasien. Silakan Pak, 1, 2, 3. Ya, baik, yang selanjutnya itu adalah strength ini exercise, yaitu menggerakkan tungkai ke arah fleksi dan ekstensi. Yang pertama itu adalah gerakan aktif. Ya Pak, gerakan ankle-nya ke arah atas Pak. Ya, sekarang ke bawah, atas lagi, bawah lagi. Sekarang yang gerakan pasif itu kita bantu seperti ini. Sekarang kita kasih tekanan, beban. Pak, silakan dorong tangan saya. Sekarang tangan saya Pak. Ya. Baik, sekarang kita akan megang diri Pak. Bapak pegang pundak saya. Nanti, Bapak nanti saya tarik berhenti, Bapak ikut ya. 1, 2, 3, Pak. Baik, untuk evaluasinya itu yang didapat ada pasien sudah bisa miring kiri, duduk dan berjalan, tetapi masih harus didampingi oleh orang tua atau harus dijaga. Dan lalu kemudian setelah kami berikan intervensi fisioterapi, pasien sudah merasa lebih baik. Kemudian pasien sudah merasa lebih baik dan pasien sudah bisa kembali beristirahat dengan normal, tapi tidak dalam jangkauan yang berat atau dalam waktu yang lama. Terus edukasi dari kami yaitu memberikan motivasi kepada pasien untuk sembuh dan memberitahukan kepada keluarga untuk mendampingi si pasien dan menggunakan latihan yang telah diberikan oleh fisioterapis kepada pasien, tentunya dalam dan didampingi oleh orang tua atau keluarga tersebut. Sekian dari evaluasi. Assalamualaikum. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kos Heri. Ayo, cuci tangan.